gitu ya. Lalu yang kedua ada yang berkepentingan. Di sini ditulislah namanya, misalkan Fatah gitu ya, Fatah Nur. Lalu ada tempat atau tanggal lahir harus disesuaikan dengan Halo teman-teman Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk membuat apa saja. Wah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, di segmen kali ini Mimin akan membagikan tutorial pengisian formulir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas gitu ya. Untuk kodenya yaitu F07 PTSL teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam proses pendaftaran tanah itu ada dua data ya. Yang pertama ada data fisik, yaitu data yang memiliki keterangan mengenai fisik ya, yaitu letak, batas, luas, dan bidang tanah. Nah, sedangkan yang kedua itu ada data yuridis teman-teman. Nah, data yuridis ini adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang hak, serta beban lain yang membebaninya gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorial pengisian formulir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas teman-teman. Di sini teman-teman perlu ketahui ada kepala suratnya. Di sini teman-teman isi desa atau kelurahan. Misalkan tempat tanah itu berada di Desa Sukamaju, Kelurahan Waikenanga. Misalkan NIB, nomor induk berusaha. Silakan teman-teman cek ya. Jika teman-teman sudah punya NIB, harus teman-teman sertakan NIB-nya gitu. Oke, yang pertama di sini identifikasi bidang tanah yang berkepentingan gitu. Yang satu bidang tanah, NIB-nya silakan teman-teman tulis di sini nomornya. Lalu ada letak tanahnya, misalkan di jalan mana, Jalan Pangandaran gitu ya teman-teman, RT 04 RW 05 misalkan gitu ya. Lalu yang kedua ada yang berkepentingan. Di sini ditulislah namanya, misalkan Fatah gitu ya, Fatah Nur. Lalu ada tempat atau tanggal lahir harus disesuaikan dengan yang ada di KTP teman-teman, dengan di kartu tanda penduduk. Misalkan di sini tempat tanggal lahirnya adalah di Sukabumi, 16 Januari tahun 1965. Oke, lalu ada NIK atau NOPEN. NIK-nya teman-teman kalau misalkan belum punya NOPEN, teman-teman bisa isi NIK gitu ya. Di sini ada 16 digit 180508 sekian. Lalu ada pekerjaannya di sini, misalkan pekerjaannya adalah seorang pengacara gitu ya. Mohon maaf. Lalu ada tempat tinggal. Di sini alamatnya di Jalan Keramat Raya nomor 29, Kecamatan Margasatwa, Kabupaten Gianyar misalkan. Lalu ada nomor telepon, silakan diisi di sini, misalkan 0823 sekian. Lalu ada email, misalkan fatahnur@gmail.com. Lalu ada badan hukumnya. Nah, badan hukum yang berkepentingan ini berupa apa? Misalkan pemerintah kabupaten atau kota, desa atau kelurahan, atau dari BUMN. Kalau misalkan yang berkepentingan ini dari BUMN, silakan teman-teman checklist yang BUMN gitu ya. Lalu ada nomor akta pendirian. Nah, teman-teman di sini harus menyertakan nomor akta pendirian dari ininya gitu ya, usahanya gitu. Di sini silahkan ditulis, lalu sama tanggalnya. Nah, didaftarkan di mana? Di pengadilan negeri mana nih, misalkan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 20 Desember tahun 2015, nomor berapa, silahkan teman-teman cek gitu ya di suratnya. Perhatian, bila yang berkepentingan terdiri dari satu orang sehingga ruang ini tidak muat, dapat diisi di lampiran. Nah, kalau misalkan lebih dari satu orang, teman-teman isinya di sini, di lampiran ini gitu ya. Nanti ada lampiran-lampirannya gitu. Oke. Kita lanjut, di sini adalah nomor 3, sketsa bidang tanah. Teman-teman di sini saya contohkan untuk menggambarkan sketsa bidangnya ya. Biasanya di sini ada U untuk menunjukkan arah petanya gitu ya, teman-teman. US gitu ya. Nah, di sini untuk sebelah utara ini berbatasan dengan apa, sebelah selatan berbatasan dengan apa gitu ya. Di sini harus ada jalan, misalkan sini ada sungai, atau di sini ada hutan-hutan. Nah, teman-teman saya sarankan untuk menggambar ini menggunakan aplikasi sketsa saja supaya lebih bagus hasilnya dan lebih rapih gitu ya teman-teman. Jangan menggunakan tangan seperti ini. Di sini saya hanya mencontohkan saja isinya apa. Lalu di sini nomor 4 ada persetujuan batas bidang tanah teman-teman. Nama tetangga yang berkepentingan. Sebelah utara misalkan Bapak Suratman. Lalu di sini ada tanda tangan Bapak Suratman. Lalu sebelah timur Bapak Sudrajat. Misalkan di sini ada Bapak Yanto, tanda tangannya di sini. Di sini ada Bapak Sudirman di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah,
Lanjut kita ke lampiran selanjutnya di sini. Oh ya, di sini ada lanjutan formulir, yaitu formulir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas untuk pemohon. Nah, ini maksudnya lampiran dari yang pertama tadi ini, teman-teman. Oke, di sini juga ada formulir lagi yang berisi lampiran formulir risalah penelitian data yuridis yang penetapan batas untuk penyanding atau tetangga gitu. Nah, di sini disilakan ditulis lagi namanya Bapak siapa tadi, Bapak Sudirman. Di sini tanda tangan Bapak Arif, misalkan tanda tangan. Sebelah selatan Bapak Sukamto tanda tangan gitu. Oke, teman-teman. Ya, seperti itu proses pengisian dari formulir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas untuk formulir PTSL. Ya, teman-teman, mungkin sekian tutorial untuk pengisian formulir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas untuk PTSL. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang merasa kebingungan ketika mengisi formulir ini tentunya ya. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya dan bye-bye teman-teman.